Waduh, Kok Bapak ada di studio saya ini? apa salah ruangan ini? Bapak salah ruangan. Bapak siapa? Kukira ini posko kokos. Bukan, ini studionya Nyai Sarah Real. Bapak udah subscribe saya belum? Waduh, mohon maaf ini Nyai. Kira posko, penampilan posko ini. Bukan, Pak, ini studio. Ini ruangannya cuma segi empat gini. Gimana bisa jadi kokos? Jadi ini yang namanya Nyai, Nyai Sarap. Iya, Pak. Oh, pantas. Kenapa, Pak? Sarap-sarap dikit. Ya, Merocos terus. Ya perempuan bacotnya memang harus nyaring, Pak. Beda kalau laki-laki bacotnya kayak mak komplek, ya itu perlu dipertanyakan. Ini Bapak siapa ini? Kenapa bisa ada di sini sih, Pak? Aduh, Bapak, aduh. mana nih? Bapak ini siapa? Saya penggemar kokos. Penggemar. Penggemar kokos. Oke. Suka saya dengan kokos. Kokos itu kalau dalam bahasa sini tuh artinya kartun. Ya, Enggak, ini Bapak ngapain sih, Pak, kesini, Pak? ya mau ketemu orang yang lagi viral lagi. Wah, kenapa tuh? Ya katanya Nyai Sarap ini lagi viral. Sampai ada yang sampai sakit gigi. Sakit gigi. Iya, mau dilaporin katanya tuh. Berani? Atas dasar apa dulu, Pak? Saya mau Ya laporin. ngerocosnya itu. Oh, gitu. Ya udah, kalau gitu ini kita obrolin nih, Pak, ya. Ngobrolin apa nih? Ya itu yang masalah saya pikir Bapak kan pengen tahu. Ini Oh, makanya iya. saya kasih tahu. Aduh, kayaknya Bapak ini yang bakal ngebajak podcast saya ini. Nah, Bapak ngebajak podcast ini, mohon maaf nih, Pak. Nih. Tadi ada ke depan nih, ya Pak. jangan juga bajak profesi saya. Oh, emang Bapak profesi apa, Pak? Lawyer, pengacara. Perlu bantuan? Kalau Nanti Bapak, kalau diaduin orang. Siap. kalau Bapak berkenan, Siap. siapa aja ya? Alhamdulillah. Tadi sanggup nggak bayar? Aku sanggup. Nyai itu orang kaya juga, Pak. Bapak jangan sembarangan. Bener nih. Iya, Bapak mau minta berapa? Aduh, ya 10 digit lah. 10 digit. Oke. Saya sih nggak lihat berapa honornya. Yang saya menarik itu nanti, yang saya bela itu kasusnya. Kasusnya, oke. Gara-gara ngerocos dilaporin. Iya, Pak. Aduh, Siap itu. siap. Nanti saya dengan tim turun. Oh gitu. Pak, Bapak emang taunya saya dilaporin itu dilaporin apa sih, Pak? Katanya bisik-bisik tetangga sih begitu, katanya mau dilaporin. Dilaporin apa sih? Gara-gara ya ngerocos menjelangin orang-orang. Bego, goblok gitu ya. Diomongin dah, dulu diomongin. Saya itu orangnya belak-belakan, Pak. Ya gitu dah. Ada yang tersinggung tuh. Siapa yang Katanya, tersinggung? ya nggak tahu mau dilaporin. Ya saya sih sebagai lawyer, ini kasus yang menarik siap membela. Oke kan? Oke banget. Nah, jadi ini apa ya, saya mau curhat cerita nih sama Bapak nih. Nah, ini Bapak namanya Bapak siapa ya? Namaku Muhammad, sarjana hukum, lawyer di Balikpapan. Terus Cukup senior sejak 87. Wah, tua banget sudah. Tapi ya, sini, Pak. Nih. aduh, ini nggak biasa pakai gini-ginian jadi repot juga. Jadi lawyer lah. Oh gitu. Pengacara. Track record Bapak selain pengacara apa nih, Pak? Kayaknya saya nggak asing nih sama Bapak ini. Bapak siapa sih? Saya agak-agak lupa, maksud saya salah-salah dikit, Pak. Makanya otak Betul saya nggak agak- yang pernah dilihat? Nah, Bapak ini ex anggota dewan ya, alumni anggota dewan ya. alhamdulillah pernah. Apa tuh, Pak? Udah lama. Di kapan? Udah lama tuh. Udah lama sudah, kayaknya udah lupa tahun berapa Berapa tapi periode, Pak? 4 lah ya. Serius? Serius, Bapak? Serius. Kalau 4 periode berarti satu periode kan 5 tahun. 20 tahun. Lumayan. Dipercaya rakyat. Terus Bapak berhenti untuk jadi wakil rakyat karena apa? Karena nggak kepilih atau memang karena stop? Regenerasi kalau
terus-terusan kan gak enak juga, sudah tua jadi anggota dewan terus. Jadi pengen regenerasi di partai saya supaya juga yang lain, kader-kader yang lain di partai saya juga tahu bagaimana rasanya, Jadi bagaimana wakil rakyat. perjuangannya menjadi wakil rakyat. Oke, wow. Biasa aja kan. Nyai itu nggak pernah berurusan sama anggota anggota dewan. Tapi sekarang katanya mau dilaporin sama yang berbau-bau dewan gitu gara-gara kasus itu yang live di Facebook. Karena Nyai di situ ngomongnya ya nyablak, terus iya dan nyampah banget. Ya tidak. Jadi gini, pendapatku sih ya, kalau dilaporin yang kayak gitu sih bukan terhina. Yang penting jangan sampai korupsi, makan uang rakyat, itu yang penting. Kalau cuma ngomong kasar segala macam tapi mereka katanya tersinggung, Pak. Kenapa orang tersinggung? Karena ada orang yang merasa lebih hebat, ya. Nah, kalau orang merasa lebih hebat, itu biasanya dia gampang tersinggung. Kalau orang biasa-biasa aja, ngapain tersinggung? Kok merasa? Kan mereka itu kan orang gede ya, ada di kubunya orang gede. Masa sih mau menjarain orang kecil kayak Nyai? Nyai bukan siapa? Emang kenapa? Apa sih tersinggung? Baperan banget sih jabat-jabat, aduh. Sudah. Bukan, Pak. Mereka tuh juga nggak gini loh. Boyo gini ya. Sebelum tersungging atau tersinggung atau sebelum ngelaporin, coba cari tahu dulu kenapa sampai Nyai ngomong kayak gitu. Ya, gitu dah. Tanya dong, Bapak tanya dong, emang kenapa Nyai ngomong gitu? Bapak tanya dong. Oh, saya nanya. Oke deh, aku nanya. Kan Bapak ceritanya banyak waktu saya ini. Oke, aku tanya deh. Kenapa kok sampai Nyai nekat ngomong kayak gitu? Gitu. Nah, jadi gini, Nyai itu dengan gaya mereka yang melakukan pembodohan publik ya. Oh ya. Penyebaran berita bohong, menyebarkan ketakutan. Ketakutan dalam arti gini, kalau Kokos menang, nggak ada pemimpin. Padahal itu kan bohong dan bohong banget gitu loh. Kenapa mereka dengan pedenya ngelaporin Nyai yang ngomong kasar karena Nyai menyampaikan kebenaran? Emang gaya Nyai begitu, Pak. Ngomong sama siapapun Nyai begitu. Mereka nggak terima, mereka nggak terima dikatain goblok lah, dikatain kumis beracun lah. Bapaknya juga kumisan. Kalau Nyai bilang ini bapak kumisan kumis beracun, bapak tersinggung nggak? Ya enggak lah. Enggak kan? Tersinggung. Kumisnya kumis bagus kok. Nah, karena nih bapaknya alumni anggota dewan selama 20 tahun. Nyai mau nanya nih, bagaimana etika seorang ketua DPRD melakukan pembodohan publik dengan secara terang-terangan, ngebohongin masyarakat tentang rival politik paslon yang dia dukung, dengan ngatain pemilih Kokos otaknya ngeblank. Di situ Nyai marah gitu kan. Nyai marah tuh maksudnya enak aja lu ngatain otak kita ngeblank. Lu giliran gua katain kumis beracun atau apa lu baper. Gimana kubu lo yang ngatain kita nggak punya otak ngeblank gitu. Mau dijawab nggak nih? Jawab, Pak. Oke. Tahu Pak etikanya itu bagaimana tuh, Pak? Andai kata benar nih ya statement Ketua DPRD Kota Balikpapan ya disayangkan. Seharusnya sebagai pejabat, sebagai ketua DPR, sebagai orang yang dihormati, seyogianya berikanlah penjelasan yang sebenar-benarnya kepada masyarakat. Kalau benar dikatakan itu sebagai kebohongan publik, sekali lagi saya sangat menyayangkan. Sekali lagi itu jangan sampai terulang lagi, karena bisa saja kalau ada yang keberatan nanti akan menjadi persoalan yang tidak seharusnya dihadapi. Ya itu akhirnya Nyai keberatan karena Nyai kan ada sebagai pendukung kolom kosong nih, Kokos. Dikatakan pendukung kolom kosong itu otaknya ngeblank. Oh ya? Nah kan
wajar dong ya sebagai rakyat biasa ya Kenapa? bukan siapa-siapa marah gitu. Enak aja lo ngatain otak kita ngatain baru memberikan informasi yang nggak benar. Itu sebenarnya fatalnya itu. Oh, ya sudah Fatalnya lah. itu karena memberikan informasi yang tidak benar. Kalau memang mereka akan melakukan nyai misalnya atas tuduhan pencemaran nama baik lah, perbuatan tidak menyenangkan lah, it's okay. Tapi kalau giliran Kokosan melaporkan atas pembodohan publik, menyebarkan ketakutan ya, terus penyebaran berita bohong, Boleh. jangan salahkan. Jadi akhirnya ya, are you ready to war? The war has begun. Kalau emang benar nyai dilaporkan, udah gitu aja. Lapor balik maksudnya. Ya iyalah, Bela diri. bukan bela diri. Sekarang gini, dia melakukan pembodohan publik. Kita jawab juga pakai bacot nih Pak waktu itu. Nyai jawabnya pakai bacot ini sebagai warning. Jangan lagi deh lu sebagai anggota dewan jaga-jaga marwah lu, jaga-jaga wibawa lu deh. Jangan sampai orang ngasih respon atas omongan lu. Nah begitu kita ngasih respon dengan cara kita nggak terima, main lapor-lapor. Ya kagak apa-apa sih lu lapor mah sebagai hak warga negara yang merasa tersinggung, silakan. Tapi ketika dilapor balik dengan dengan berbagai aliansi di Kokos ini, ya jangan baper, udah gitu doang. Nah udahlah, itu gak usah dipikirin. Kecil aja itu. Nanti saya bela, siap. Ya alhamdulillah sih dukungan mengalir sih Pak. Oh, iya. Alhamdulillah dukungan mengalir dan mereka juga nggak akan menggalian sih. Gitu. Jadi ini Jangan gak usah meladani nyai sarap. Itu sarap nanti. itu syarat ya itulah. Karena semakin seorang nyai ini ditekan, nyai semakin berontak. Itulah tipe nyai gitu. Dan semakin top, ya. Kayak gitu kan? Semakin viral kan? Wah. Ya lagian gini ya Pak ya. Apa ya? Kalau nyai sih melihatnya ini sebagai bagus banget ini sound efeknya ya. Jadi nyai itu melihatnya begini, dari semua tindakan-tindakan mereka itu, nyai melihat itu adalah sebuah ketakutan. Boleh. Asumsi, ya. Ya asumsi nyai pribadi itu adalah sebuah ketakutan. Takut nyai itu makin beringas di podcast nyai gitu, supaya nyai itu terkunci, bungkam dan segala macam. Itu sih. Jadi mereka akhirnya melakukan laporan yang seharusnya nih, mohon maaf nih kasus receh, cuma lu kesinggung gara-gara diomongin anjing, bangsa, tai, lu goblok, lu kesinggung. Padahal banyak aja mau orang di luar sana mau berantem, anjing lu, tai lu, apa lu gitu. Biasa aja mah. Tergantung Ya kan? yang dengar. Tergantung yang denger, oke. Kupingnya tipis apa tebal. Ya. Tapi sebagai seorang pejabat punya kuping harus tebal atau tipis Pak? Sedang-sedang lah. Sedang-sedang. Jadi bisa mengukur mana yang harus dilayani. Oh iya benar. Kondisional lah ya. Kuping harus tipis ketika dengar penderitaan rakyat. Dong. Jangan malah balik ya. Iya. Kupingnya tipis gara-gara Ya. diomongin masyarakat. Tapi begitu ada penderitaan di masyarakat, kupingnya tebel. Nah, pikirin rakyat deh. 80% pikiran rakyat, 20% pikiran yang ecek-ecek kayak gini. Tapi Pak, kalau Nyai boleh tahu nih, Bapak sampai sekarang itu selain lawyer, selain alumni anggota dewan, Bapak tuh ikut di partai nggak sih? Ikut saya partai. What? Boleh nyebut mereknya nggak Pak partainya Pak? Partai saya Partai Persatuan Pembangunan P3. Kan berazas Islam. Oke. Pak ini nggak apa-apa nih Pak. Di Balikpapan, alhamdulillah masih ada 3 kursi. Dan Terus kenapa Bapak ke Kokos? ya, Kan dari segi partai kan iya sih. ke sebelah. Bapak nggak takut nih Pak, Bapak direkrut dari partai atau ditutup dari partai gitu? Hati nurani sih ya. Ini saya berpihak ke Kokos ini sebenarnya hati nurani. Bertentangan dengan hati nurani yang Ya, ada di partai kalau ya. mau tahu sebenarnya juga dari awal P3 juga tidak di sebelah sini ya. Are you serious nih Pak? Iya, saya tahu.
Makanya saya menjaga marwah partai, menjaga nama P3. Saya tetap, saya memilih di netral atau tepatnya di kolom kosong. Kalau di kolom kosong berarti nggak netral pak. Netral. Kok bisa? Iyalah, kita netralkan nanti. Balikpapan kita netralkan, tidak dijabat oleh seorang wali kota yang karena ada begini-begini. Tetapi kalau nanti yang jadi Begini-begini itu apa pak? ya tahu lah, orang sudah tahu lah, kita jelasin. Kalau nanti insya Allah Kokosnya menang, penjabat wali kota Balikpapan itu kan pegawai yang terbaik, pegawai negeri yang terbaik, yang dia tidak punya kepentingan, dia tidak punya janji, dia tidak punya segala-galanya. Satu yang dia pikirkan, bagaimana membangun Balikpapan lebih baik. Dan dia nggak punya kontrak politik dengan Oh partai, iya, Oke. nggak usah yang gitu. Oke. Nah, menurut Bapak ini Nyai mesti kayak gimana Pak? Gimana apanya? Ngadapin itu nggak tahu tuh masih gosip aja kah atau emang sudah disiapkan berkasnya kah atau bagaimana kah menghadapi isu Nyai Sarah mau diborgol? Oh, enggak lah. Yang pertama ambil hikmahnya. Oh, Dengan diperhatikan oleh orang-orang besar, iya. tanda kutip, Balikpapan. Nyai ini sudah menjadi orang yang diperhitungkan, Padahal bukan sosok apa menjadi ya? sosok yang bisa merubah suatu keadaan. Oh, ya? Apa yang takut? Pendukung kan banyak, yang membelain banyak. Apa yang takut? Ya, Suara rakyat loh, suara rakyat, membela kepentingan rakyat. Ya, supaya nggak dibego-begoin. aduh ngomong lagi bego. Kalau di sini mau ngomong apa aja bebas kalau sama Nyai Pak, nggak bakal di. Takut sarap semuanya. Makanya bilang nggak usah diladenin Nyai sarap, ikut sarap. Kurang soon semuanya. Nggak apa-apa, kadang hidup itu butuh saraf. Kalau terlalu serius, gila beneran. Orang gila kan bebas ya, kayak orang saraf bebas kan. Oh iya, nggak bisa dihukum, nggak bisa dituntut. Tapi pernah nggak diperiksa sarap apa bener? Enggak sih, itu dari. Nah, jadi Nyai mau cerita nih Pak. Awal muasalnya nih Nyai itu dapat predikat Nyai saraf. Tapi ini jangan contoh ya, buat teman-teman yang dicontoh ini hanya sekedar cerita aja nih asal muasal Nyai saraf itu kenapa sih namanya kok Nyai saraf. Jadi waktu zaman masih nakal-nakalnya dulu Pak. Oh pernah. Pernah lah, pernah. Wajar. Kalau nggak pernah nakal kita nggak akan pernah bisa menghargai orang sih. Iya. Kalau menurut Nyai. Nah jadi waktu pas nakal-nakalnya dulu, jadi sempet kita tuh bareng sama teman-teman zaman bahula. Itu kita liburan ke salah satu pantai di Jawa Barat. Ya. Nah, jadi kita konsumsi magic mushroom. Iya Pak, jadi teman saya itu efeknya tuh ada yang begini nih Pak. Ditanyain, kamu ngapain kayak gitu? Shh, aku lagi jadi kipas angin. Nah, saya waktu itu jongkok, loncat, kodok sampai ke bibir pantai. Oh ya. Nah, teman-teman yang masih normal otaknya yang nggak ikut mengkonsumsi magic mushroom saat itu ngejagain terus nanya, ini kamu kenapa? Hah? Ini loh aku lagi ngawal kura-kura mau mau ke laut. Ya. Padahal yang saya jagain itu adalah botol air mineral. Wah sarap nih anak nih, ini botol air mineral cong, kayak gitu Pak. Nah, pas sadar, wah Nyai sarap sadar nih, ini yang sarap sadar di sini sarap, dari situlah Melekat sampai sekarang. detik ini. Nah, Ya. jadi kalau Kirain pernah sarap. diperiksa di dokter kejiwaan ya belum. Tapi siapa tahu ada dokter jiwa yang berkenan untuk meriksa saya silakan. Tapi kalau nggak sarap nggak ada juga sih. Kalau nggak ada saya nggak rame Pak, fokus Pak. Asik. Berkah kokos punya Nyai sarap ini. Pak kasih nasihat dong Pak buat saya Pak. Ya. Sebagai kokosers,
sebagai apa aja dah. Bapak mau ngasih nasihat nggak? Yang ya saya proposer, pertama siapapun yang berada di barisan kolom kosong itu adalah relawan. Siapapun, hanya sebagai pendengar saja, atau dia yang cuap-cuap, atau dia yang ikut mensosialisasi, itu adalah relawan. Relawan di kolom kokos itu tidak ada yang lebih hebat, semuanya hebat, tidak ada. Relawan di kolom kokos ibarat baut, saya ini ibarat baut kecil di kokos ini yang saling menguatkan kita. Tidak ada di sini yang wah Pak Muhammad ini pengacara, mantan dewan dan segala macam, mantan ketua partai. Saya di kokos tidak ada apa-apanya. Saya sama dengan yang lain, sederajat dengan yang lain. Tujuan kami cuma satu, kokos menang. Amin. Insya Allah. Amin. Yang kedua, kita di tim atau di relawan ini tidak usah ikut-ikutan merobek-robek spanduk, baliho, apapun namanya. Walaupun spanduk kita dirobek-robek ya Pak, Ya. dihancurin ya. Saya memang sempat panas. Saya sempat mengerahkan anak buah untuk cari orang yang kurang ajar itu, yang pengecut itu. Sempat saya suruh anak buah cari, hajar dulu saya bilang, urusan belakangan. Tapi setelah saya pikir-pikir, ngapain juga, biarkanlah. Dihancurin satu tumbuh 1000 Ya. spanduk. Tadi saya dapat sumbangan urunan teman-teman, akhirnya alhamdulillah bisa mencetak 14 spanduk. Malam ini kita akan pasang lagi. Besok hilang nggak ada persoalan. Pasang Mungkin lagi. mereka simpan di rumah masing-masing, Karena mereka cinta sama di kokos. kamar masing-masing, karena memang atribut kokos ini sekarang langka, dicari-cari. Karena kenapa? Karena orang berkeyakinan kokos menang kokos ini. Sehingga banyak sudah mulai orang bermunculan berada di pihak kokos. Banyak. Ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Tetapi saya yakin mereka bisik-bisik ke saya, Pak Muhammad tenang aja, satu rumah saya kokos semua. Ada yang gitu. Tidak usah ngomong-ngomongin Pak. Nah, yakin ini. Saya tidak urus yang sebelah. Mau gimana saya nggak urus. Kami hanya bicara tentang kokos, kolom kosong. Kata orang Jawa tadi malam sosialisasi di Karanganyar, bumbung kosong, bumbung mereka istilahnya kalau di Jawa. Wis wayahe, ayo kita bergotong royong. Wiswaya itu di sebelah Pak. Iya, kita juga wis wayahe, emang dia punya aja wis wayahe. Ini Kalimantan, Bung. Seharusnya bukan itu. Wis wayahe. Gawi mantu. Ini wajah sampai kaputing. Nah, Nah itu, ini Kalimantan siapa yang? Tapi oke lah. Wis wayahe juga kita bergotong royong juga. Ini saatnya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan menunggu nanti, tidak ada. Sekarang, waktunya sekarang yang tepat memenangkan kolom kosong. Kita jadikan Balikpapan nanti dipimpin oleh pegawai negeri ASN yang terbaik, yang mengerti tentang pembangunan, yang mengerti tentang APBD dan segala macamnya. dan yang nggak diromong sama partai politik ya. Ya, itu kan harusnya begitu. Tapi kalau ya siapa tahu karena yang merebak di kalangan masyarakat yang ditakutkan kalau paslon tunggal ini menang, ya udah kontrak politik berjalan. Ya, itu lagi Itu asumsinya ini. lagi kembali kan ke pembohongan publik. Kalau saya dengar rekaman-rekaman kampanye mereka seolah-olah apabila kolom kosong menang, jangankan pembangunan, semenisasi saja katanya tidak ada. Itu sangat menyesatkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin anggaran juga tidak ada.
bagaimana kalau tidak ada anggota dewan juga perlu gaji kan? Itu kan dari anggaran. Tidak mungkin. Jadi tolonglah berkampanye Yang sportif. yang rasional, jangan mengada-ada. Dan di Indonesia tidak boleh ada kekosongan pemerintahan, tidak boleh. Makanya kolom kosong disiapkan. Apabila ada calon tunggal, maka ada yang mendampinginya kolom kosong sebagai jalan warga untuk menyalurkan aspirasi politiknya apabila dia tidak suka dengan yang ada gambarnya, gitu kan? Jadi disiapkan pemerintah sudah. Jadi memilih kolom kosong itu sah, dihitung. Contoh paling gampang di Makassar. Di Makassar itu luar biasa. Kolom kosong yang menang. Toh pembangunan siapa bilang? 5 mega proyek Pak di sana. 5 mega proyek. Dari Makanya hasil kolom kosong yang menang. PJ wali kota yang memimpin 5 mega proyek jalan. Apalagi semenisasi. So, kalau nggak mau dimaki-maki, janganlah melakukan pembodohan publik. makanya jangan asal ngablak kayak Nyai Sarap. Lihat tadi banding ke Makassar sana. Memang ASN yang ditugaskan, yang ditunjuk oleh Mendagri bisa saja diganti. Itu kan memang sesuai dengan sumpah janjinya. Mereka siap ditempatkan di mana saja. Jadi jangan pembodohan lah. Nggak bagus itu, nggak elok lah itu. Balikpapan ini masyarakatnya sudah cerdas. Nanti malah mereka ketawakan kalau ngomong gitu. Oke ya, jadi fair aja kita bertanya. Fair aja ya. Kita, oh ya, satu lagi saya ingin akan untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik itu harus ada pembanding. Oke. Kalau tunggal, bagaimana kita bisa mencari yang terbaik, gitu kan? Lewat kolom kosong. Misalnya kolom kosong. Kolom kosong. Ya. Berarti kita sampai di sini dulu, Bapak. Antek-antek video saya kayak. Aduh, terima kasih banyak ini saya salah masuk, Salah kamar ini. Iya. Saya kira posko mau ketemu teman-teman mau. Nanti Pak kita ke posko yang Saya lain. senang di kokos ini, agak di kokos ini saya senang. Tidak ada penekanan, kita Happy ya Pak ya. penuh canda, tidak ada perintah, dan saya syukurnya makin banyak teman, itu aja. Oke? So, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube Nyai Sarap Real ya, supaya kita bisa mendapatkan edukasi politik yang nggak menyesatkan. Rada-rada sarap tapi nggak menyesatkan. Oke, stay tune, bye bye.